Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4 hari ini? Semoga tetap semangat, selalu semangat, dan tetap sehat. Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita kembali lagi belajar bersama. Kita awali dengan bacaan basmalah agar kita semakin berkah. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oke, selalu niatkan belajar karena Allah agar kita mendapatkan pahala. Kita simak video berikut ini. Tetap fokus ya. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Bu Ana. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Oke, anak-anak. Tujuan yang pertama adalah menjelaskan pentingnya menjaga kelestarian alam. Kedua, mengetahui bagian-bagian tumbuhan. Simak video berikut ini ya. Tahukah kamu bagaimana proses padi menjadi nasi? Masya Allah, lihat. Padi menjadi nasi, prosesnya sangat panjang. Yang pertama, lahan awal digenangi air, lalu dibajak dan dipupuk. Sambil dibajak, disiapkan benih. Nah, benih ini disemai sampai 14 hari anak-anak. Kalau sudah siap, maka benih ditanam. Dan itu membutuhkan proses sampai 40 hari. Sebelumnya, jika ada yang gagal, harus ditanam lagi. Proses pemupukan ini akan lama juga. Ada proses tunggu dan proses semai 3-4 bulan. Lalu panen. Nah, setelah panen, gabah dipisahkan dari tanaman, lalu diangkut untuk dijemur kurang lebih 7 hari dengan panas matahari. Lanjut, kalau gabahnya sudah kering, maka digiling. Setelah digiling, beras hasil gilingan inilah yang biasa kita makan menjadi beras murni. Dengan proses dicuci dulu, lalu dimasak. Beras menjadi nasi. Kita ulangi lagi yuk prosesnya. Oke, penyiapan benih lahan 1 bulan. Semai kurang lebih 3 pekan. Setelah 3 pekan disemai, maka proses perawatan mulai dari pembibitan, pemupukan, sampai pengendalian hama hingga siap panen 3 bulan kurang lebih. Lalu kalau sudah panen ada proses angkut, jemur, dan giling gabah sekitar 2 pekan. Setelah 2 pekan, beras dicuci, dimasak, dan dihidangkan sekitar 1 jam. Masya Allah, perjalanan yang sangat panjang. Jadi total proses dari awal hingga menjadi nasi kurang lebih 5 bulan. Banyak sekali ya kita untuk bisa makan. Ini belum dihitung anak-anak jika gagal panen, modal dan tenaga yang dikeluarkan oleh para petani. Maka jika kita tahu panjangnya proses nasi dan perjuangan para petani, seharusnya kita semakin menghargai apa yang kita makan dan bersyukur kepada Allah, karena itu jerih payah banyak orang. Jangan sia-siakan nasi yang kita makan. Oke anak-anak, terima kasih petani Indonesia ya Allah. Terima kasih Allah atas segala nikmat-Mu. Nah, anak-anak, aku jadi bisa makan nasi. Semakin bersyukur ya saat kita makan pada Allah. Lanjut, mengapa perlu menjaga kelestarian alam? Tadi, karena tumbuhan sebagai fungsi oksigen dan sumber makanan. Apa yang harus kita lakukan? Menjaga bibit tanaman, menjaga saluran air, penggunaan beras yang tidak berlebihan, hingga merawat, memberi pupuk, air, dan sinar matahari yang cukup. Cari tahu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya yuk, agar lebih bersyukur. Yang pertama, perhatikan bagian berikut. Yang paling bawah adalah akar. Dan yang kedua, batang. Yang ketiga, daun.
Yang merah ini itu adalah buahnya, dan yang kelima adalah bunga. Komplitnya seperti ini, ditambah nomor 6. Biji bagian dari buah biasanya. Oke, fungsi masing-masing bagian yang pertama adalah akar. 1. Menunjang berdirinya tumbuhan. 2. Menyerap air. 3. Tempat menyimpan cadangan makanan. Jenisnya 1. Ada akar tunggang. Yang kedua akar serabut, dan 4 akar yang lain, akar gantung, akar napas, tunjang, dan akar pelekat. Ada batang. Batang memiliki fungsi sebagai penyokong, tempat tumbuhnya daun, mengangkut air, dan menyebar makanan. Jenis batang ada 3, batang basah, batang kayu, dan batang berumput. Oke, kalau bagian-bagian daun ini anak-anak ada helai, tulang, pelepah, dan tangkai. Fungsi dari daun akan kita bahas, tapi sebelumnya ini jenisnya. Ada menjari, melengkung, ada menyirip, ada sejajar, dan fungsi daun adalah sebagai tempat pembuat makanan atau fotosintesis, juga penguapan. Bagian keempat adalah bunga. Yang paling bawah adalah tangkai, yang kedua kelopak, yang ketiga putik. Selanjutnya perhatikan benang sari yang warna kuning, dan yang kelima adalah mahkota. Fungsi paling utama dan penting bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan hingga tumbuhan bertambah banyak. Kalau bagian-bagiannya, tangkai menghubungkan bunga dengan dahan, kelopak pelindung bunga, putik alat kelamin betina, benang sari alat kelamin jantan, dan 5 mahkota sebagai hiasan. Bagian kelima adalah buah. Ada kulit buah, daging buah, dan biji buah. Sama dengan mangga. Ini dia fungsinya. Nih, kalau perbedaan, terawat ada daun hijau, segar, dan sehat. Kalau tidak terawat, daunnya menguning, layu, dan tidak berbuah. Oke anak-anak, jaga alam kita yuk. Bukti syukur kita pada Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.